Ya, selamat pagi semuanya. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar ArcGIS yang terutama di ArcGIS Pro. ArcGIS itu ada banyak versinya. Jadi ada ArcGIS Online yang web basis. Jadi kalian bukanya di browser aja cukup. Dan yang kedua adalah ArcGIS Pro yang bukanya di laptop atau dalam ini berupa aplikasi. Jadi di apa bedanya? Nah, secara tampilan pun berbeda. Cuma kalau secara fungsi dasar itu sama. Tapi yang di ArcGIS Pro itu punya keunggulan itu toolsnya lebih banyak. Jadi toolsnya lebih banyak, kita menyimpannya secara offline, bisa kita pindah-pindahin itu filenya. Kalau di ArcGIS Online itu filenya terkunci di akun kita. Jadi kalau akun kita udah nggak aktif, ya udah kita nggak bisa ngambil ini lagi, nggak bisa ngambil filenya lagi. Jadi berikut ini kita akan uh, share ya, kayak entire screen ini aja. Nah, udah terlihat semuanya? Siap belum, Pak? Oh, belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Ini adalah tampilan awal di antarmuka atau interface dari ArcGIS Pro. Nah, di sebelah kiri ada recent dokumen yang sudah kita buka ke belakang. Yang di bawahnya tuh open under project untuk membuka project yang lain yang sudah lama mungkin nggak kita buka. Di bawahnya setting, di samping-sampingnya ada tips and trick. Biasanya ada belajar dari sini pun bisa. Jadi ArcGIS Esri itu memberi kayak course gratis buat penggunanya. Jadi basicnya ada yang video, ada yang artikel, ada yang macam-macam lah. Mereka sangat kayak ngasih info itu benar-benar udah kasih semuanya, nggak ada batasan buat ininya. Soalnya emang resource-nya ini kekuatan ArcGIS Pro ini benar-benar powerful banget lah buat mengerjakan tugas-tugas akhir kuliah atau membuat project di suatu kerjaan itu udah sangat cukup sih, lebih dari cukup malah. Nah, di sini ada setting, kita buka dulu. Nah, di sini ada versi ini nih. Saya belum update kan. Nah, makanya saya masih pakai versi 27.1. Saya update juga gagal-gagal aja nih dari kemarin. Di sini ada portals. Ini kalau portals ini kita di ArcGIS Pro ini tetap kita berkomunikasi dengan web ArcGIS. Jadi portalnya kita pakai ini. Segala macam informasi yang kita buka di sini itu ambilnya dari website ini. Jadi mereka itu basicnya kan jadi kalian bayangin kayak Google Map dan petanya bisa kalian edit dan bisa kalian gambarin mau kalian. Kita bisa bikin 3D version dari gambar itu. Kita bisa tahu gimana aliran air dari mana, itu Google Map tapi versi yang OP-nya lah, overpower lah gitu. Nah, dari sini mereka kita ngambil resource-nya nih, licensing. Karena kita kemarin kita prakteknya pakai yang learning aja ya. Learning itu ini nih sampai tahun 2022, 2 April ya, 2 April 2022. Jadi setahun kalian bisa pakai tuh. Ada 3D analis, ada business analis, data viewer, data reviewer. Nanti kalau di ArcGIS Learning sih kayaknya bisa dibuka semua sih. Kalau kita pakainya yang pribadi ya, individual, itu harus satu-satu harus mindahin. Jadi saya harus mindahin diri saya sendiri, akun saya sendiri untuk menjadi spatial analis. Jadi nggak bisa semuanya saya buka. Terus saya mau bikin di sini ada dibikin 3D analis, saya harus saya juga dipindahin dari lisensinya dari
spasial ke 3D ya gitu. Jadi nggak bisa apa ya, memakai banyak fitur dalam sekali waktu. Kalau learning dibuka semua, itu enaknya. Nah kalau yang Pak bisa apa itu? Nah ini banyak ininya sih, banyak yang bisa disetting. Cuma kalau template-nya secara template itu udah cukup lah, udah nggak perlu diganti-ganti lagi. Mereka udah tahu satuan yang dipakai di negara kita itu apa. Misalnya kayak unit, nah distance unitsnya, misalnya kita pakai mile nih. Nah kita kan nggak pakai mile nih, pakainya meter, pakainya satuan metrik. Kalau mereka kan imperial. Jadi kalau ini, nah kita langsung biasanya defaultnya di sini sih, nggak apa nggak perlu diganti-ganti lagi lah setting ini tuh, kecuali kalian pindah negara atau ada klien kalian yang mintanya pakai miles, diganti dulu dari situ. Processing ini secara option sih itu aja sih kayaknya, nggak terlalu apa. Coba kita cobain ini ya dari awal aja. Nah, apa yang kalian lakukan pertama kali dari awal itu, buka yang ini, buka blank templates maps. Kita buka, klik satu, my project boleh. Pertama dibuka, kita tunggu. Kalian ada yang udah nyoba-nyoba belum? Siap belum, Siap Pak? belum, Pak? Belum ya? Siap belum, Pak? Kita bareng-bareng aja. Nah, kita cari. Nah, kan kayak Google Map banget. Kalau yang saya rasakan dulu waktu kuliah, itu map kayak gini, aduh, ini eksklusif banget, ini nggak ada. Kita harus cari sendiri, kita harus cari base map-nya. Kita harus peta rupa bumi ya, RBI ya, rupa bumi Indonesia. Kita cari RBI dulu, terus kita koordinatnya kita pastiin itu benar. Terus baru dicari foto satelit ditimpa pakai DEM, data buat elevasi kan. Terus ditimpa lagi pakai data yang lain gitu. Jadi kalau sekarang nih, saya bisa memakai, misalnya saya ke Denpasar loh, ya contohnya kan. Di sini kota Denpasar. Nah, kalian bisa ganti-ganti nih tampilannya sesuai dengan yang kalian inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kita pertama base map dulu. Nah, ya kan kayak Google Maps tapi lebih overpower. Lihat, banyak pilihannya. Banyak jenis peta yang kita bisa pilih dari imagery atau foto satelit. Kita updating. Nah, terlihat kan. Ini foto udara relatif baru. Jadi, tapi kalau kita zoom sampai ini, pasti ada berbeda-beda. Ada yang kotak-kotak, ada yang warnanya beda. Itu karena foto ini mencari yang awannya tuh minimal. Jadi kalau ada foto satelit yang kamu cari di Sentinel Hub, itu kayak foto namanya itu satelit Sentinel. Sentinel itu buat memotret, mengambil gambar dari luar angkasa buat dunia tuh. Mereka punya berapa band gitu, kalau nggak salah tuh 8 apa 10 band. Satu bandnya itu bisa untuk berbagai macam fungsi masing-masing nih, dari sampai 10 atau 12. Itu misalnya kamu mencari vegetasi pakai band apa aja, ada nanti di situ. Terus kamu mau mencari sumber air, ada di situ nanti. Kamu mencari penggunaan lahan, misalnya dia bisa membedakan mana pemukiman, mana lahan yang masih terbuka hijau kayak gini, mana tanaman keras yang begini, yang di sini. Nah, misalnya ini tanaman keras. Nah ini kan batasnya jelas nih. Nah, tapi itu lebih warnanya lebih kontras lagi, jadi kelihatan banget bedanya. Ada yang satu lagi, misalnya saya cari ini, ada yang hybrid. Hybrid berarti artinya campuran imagery sama Google Street.
Jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kelihatan nih ini daerah Dharma Sabe, Luk-Luk. Lihat contohnya kampus kita aja lah. Nah, misalnya ini, Cempaka Putih. Kita bisa cari nih kampus kami. Oke, ini kampus Polterada Bali. Saya tutup semua dulu. Oke. Nah, ini menu-menu lain ya. Saya lihat dulu. Katalognya. Nah, di sini tuh bisa untuk mengukur jarak secara kasar dulu. Jadi measure distance bisa dari depan ke sini. Ini misalnya dari sini ke sini 200 meter. Udah langsung ketahuan misalnya dari gerbang depan ke sini tuh berapa sih? 398 meter itu secara kasar aja sih. Enggak secara lebih detailnya gitu. Jadi kalau buat panduan survei jalan misalnya kan transportasi darat ya jurusannya, kita bikin perencanaan dulu nih dari awal. Misalnya kita mau merencanakan survei jalan depan kampus ini, kita ukur panjangnya yuk gitu kan, kita ukur. Ini saya riset dulu. Kita riset dulu, kita ukur jalannya secara kasar aja. Kita bikin perencanaan dulu. Misalnya di sini ada 376 meter. Nah, bisa kita nanti tinggal kasih titik-titiknya. Nanti kalau kasih titik saya kasih tahu nanti. Itu nanti pakai digitasi poin namanya. Nah, ada 2 jenis data di dalam sistem informasi geografis. Itu ada data raster dan data vektor. Data raster itu berupa gambar seperti ini yang kalau kita zoom itu ciri-cirinya, kalau kita zoom sampai habis tuh makin pecah kayak gitu, nggak bisa tajam kayak gini nih. Karena kalau yang ini, yang jalan ini itu data vektor, berarti kamu nggak bakal nemu pikselnya di mana sampai zoom sampai itu juga bisa. Nah, data vektor ini bisa kita masukkan data atribut geografikalnya. Jadi kayak mereka di koordinat berapa sih, elevasinya berapa sih, mereka itu relatif sama utara itu sebelah mana sih, mereka bisa luasannya berapa. Kita bisa ngitung luas kampus ini dengan mudah, tapi perlu konfirmasi dengan survei. Jadi survei tetap dilakukan untuk konfirmasi, untuk kalibrasi. Jadi bener nggak sih kira-kira data ini, kampus ini segini nih katanya 4 hektar misalnya. Kita konfirmasi dulu nih dengan pakai tools ini, ArcGIS ini, untuk mengkonfirmasi apakah benar itu 4 hektar. Nah, baru pas sudah dapat gambaran kasarnya, kita baru lakukan survei pengukuran nih. Baru di sini kan kemarin saya udah ngasih gambaran kecil lah, soalnya kalau sekarang ini juga taruna dipulangin semua kan. Jadi mau praktek, kemarin sempat praktek, saya bantuin praktek sih yang MTJ, saya bantuin praktek. Mereka lama banget itu, satu kelas bisa 2 hari itu baru selesai ngukur lapangan ini aja nih. Ngukur dari sini ke sini,
Oke, dari sini ke sini, terus ke jalan ini, ke seberang jalan, bikin kotak ini, itu satu kelompok isi 4 orang itu 1 jam. Seharian belum selesai. Satu titik aja tuh. Nah, kalau dalam misalnya kita kan tadi buka My Project 6 nih sebagai project yang kita pakai nih. Nah, kita bisa lihat folder yang terkoneksi dalam file ini tuh di mana itu. Jadi otomatis kalau kita mau menambah Nah, kalau kita mau menambah save files, misalnya kita loncat-loncat dulu ya, langsung menambah SHP kalau di extension file name extensionnya itu SHP, save file. Ini data vektor yang kita bisa timpa di data raster ini. Jadi kita bisa namanya proses digitasi. Ya, kita running dulu. Kalian mungkin di rumah sambil coba-coba bisa yang sudah install ininya ya. Kita pertama fitur class name lapangan berada. Nah, tipenya ada banyak. Ada poin itu titik. Jadi kita coba bisa menandai satu titik doang, satu titik menilai satu datum itu. Kalau multi poin berarti kita banyak poin namanya sama. Semisal titik penyebaran pohon jati di kampus. Jadi kita bisa titikin nih, titik pohon jati ada di sini, di sini. Tapi di file atributnya namanya pohon jati. Pas diklik munculnya di situ banyak nih. Misalnya pohon rambutan gitu, pohon rambutan nyebarnya di sini. Itu buat survei populasi biasanya. Nah, ini ada poligon. Poligon artinya mempunyai penampang 2 dimensi dan mempunyai luas. Ini bisa menjadi kotak, segitiga, mengikuti bentuk ini juga boleh. Polyline itu untuk jalan. Jadi misalnya jangan diklik dulu ya. Misalnya kita mau bikin lapangan yang di depan gedung ini nih. Oke, koordinat sistem kita ngikutin Vuron Map. Nggak usah diganti. Langsung running aja. Nah, di sini setelah kita running, ya kan, kita running, muncullah di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini konten dari isi dari peta, ya tampilan peta yang ada di sini yang di tengah ini. Kita bisa geser ke atas, kalau mau kita bisa matiin semuanya. Putih semuanya kan. Ini namanya base map-nya ini nih berarti, ya kan. Ini base map, ini hybrid layernya. Jadi ada jalannya, ini dikasih tahu jalannya ini. Ini lapangan kita nih. Kita akan gambar lapangan, ya kan. Edit, pencet edit, terus create. Nah, habis di create, lalu kita bergeser ke kanan ke create features, langsung di polygon. Di sini ada menu apa? Auto complete. Misalnya dari kalian bikin menu U di auto complete jadi kotak langsung begitu. Ini rectangle, ini bikin lingkaran, ini bikin persegi, ini bikin oval, ini freehand. Ini apa? Freehand. Nah, yang kita bikin itu polygon, berarti kita akan titik per titik kita bikin. Narik ke sini, misalnya kita coba dulu ya. Kalian bisa coba aja sendiri.
Almost. Bisa nempel di sini juga. Kalau udah finish, kita double klik di sini. Udah finish. Nah. Bentar, nunggu processing dia. Nah, selain data vektor dan raster, itu ada lagi namanya data atribut. Data atribut adalah data yang menyertai data vektor itu sendiri. Kita dalam file vektor ini ada namanya atribut table, data atribut. Nah, kita buka. Nah, ini peta geologi di Pulau Bali. Nah, untuk menampil ini kan masih belum terlihat bedanya ya masing-masing jenisnya. Kita lihat di atributnya dulu. Oke. Nah, ini ada nama-nama tanahnya, formasi jatuh, superbun, aluvial, alluvium, ini jenis tanahnya, batuan api. Nah, untuk membedakan ini semua, kita tutup dulu ininya, untuk memberikan kesan berbeda atau untuk mempermudah kita melihat apa yang mau ditampilkan di dalam peta ini, kita buka simbologi. Dari simbol ini nanti kita pilih di unique values untuk menampilkan value-value yang ada di dalam tadi yang aluvial segala macam tuh. Tadi project name. Nomor project name. Di name. Oke, kita bisa ganti warnanya mungkin lebih tajam lagi, atau kita bisa lebih soft lagi, terserah kalian mau ya gimana. Kita bisa ganti yang lebih tegas atau yang rada kuning-kuningan. Seperti ini juga boleh. Kalau dari sini kan sudah terlihat bedanya ya. Kalau di Pulau Bali sendiri kayak satu jenis tanah aja sih. Gunung ini. Kita lihat. Belum ada namanya. Coba yang harus kita nah, misalnya kita pilih aluvial. Oh, aluvial ada di Banyuwangi sini nih, tanah jenis aluvial. Atau kita pilih baluran. Juga, oh di sini ada, di ujung sana. Formasi ini. Ini gitu cara menampilkan. Coba dipraktekkan dulu kalau ada yang ini. Saya kasih datanya ya. Saya kirim ke ini dulu. Ke grup. Baik bagusan. Baik.
Oke, coba ini. Nah, atau kita tampilkan ini. Bentar, saya nanti kirim ininya deh, filenya. Bentar, saya kirim dulu deh. Bentar. Just sampai low. PDD. SAP. SAP. Saya kirim ke grup ya. Siap, Pak. Itu tinggal di drag aja sih ke yang kontennya itu kalau kalian udah buka. Nah, sambil nunggu kita akan lihat ini adalah peta estimasi perkiraan wilayah yang terdampak bencana akibat letusan Gunung Agung. Di sini kita bisa lihat Gunung Agung di sini. Nah, ini puncaknya di sini kan. Kita buka di sini. Nah, ini kenapa mereka bisa menilai seperti itu? Karena mereka melihat dari arah letusan atau dari aliran air atau kelerengan yang ada di sini nih. Secara hidrologi di sini lebih banyak lereng, lebih dalam, lebih banyak sungai-sungai yang mengarah ke sini dan lebih banyak pemukiman yang terdapat di sekitar sini. Jadi makin banyak pemukiman, ini peta sebarannya ya. Kita coba, kita simbologi lagi. Kita tutup dulu. Apakah ada bedanya? Nah, KRB itu kawasan rawan bencana. Nah, yang warna daerah ini termasuk kawasan bencana 1, 2, 3. 3 itu yang paling parah, yang paling rawan. Artinya di sini banyak aliran sungai yang menuju dekat dengan pemukiman. Muncul KRB pemukiman. Kita lihat datanya ya. Oke dulu. Ada beda. Nah, estimasi bangunan ini. Nah, ini di sini sudah ada ininya, sudah ada kategorinya mereka nih. Estimasi bangunan ini, ntar kita buka. Kita akan estimasi bangunan kelas KRB. Nah, berbeda-beda. Jadi kita akan bedakan. Kita lebih pertajam lagi warnanya mungkin. Nah, terlihat kan bedanya. Di sini kelihatan yang KRB 1 warna biru. KRB 3 warna biru, ini yang paling yang terdampak paling bahaya di sini yang biru-biru ini. Yang
kuning non KRB, yang ungu KRB 1, yang jauh-jauh nih KRB 1. Ada yang rumahnya di dekat sini? Siap tidak, Pak? Oh, nggak ada ya? Jaga hati-hati, harus hati-hati kalau yang dekat sini. Meletus bisa. Nah,